Kamu tahu nggak? Video ini saya buat tujuannya, memang kamu dirancang untuk tetap miskin. Percaya kata-kata saya. Setelah video ini selesai, ada orang ngomong, kalau semua orang kaya raya, siapa yang bekerja ikut orang? Siapa yang jadi karyawan? Yes, itulah tujuan orang kaya, memang membuat kamu tetap miskin. Karena kata-kata itulah yang diharapkan keluar. Karena sampai bagaimanapun, sampai kapanpun, kalau kata-kata itu selalu keluar dari kamu, orang kaya dan para penguasa senang kalau kamu berkata seperti itu. Karena memang kamu dirancang untuk tetap miskin. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Ya, sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Tentu Anda sudah kaget tadi kalau saya sudah bawa sandal. Ini berarti konten keras. Saya tahu nggak semua orang cocok nonton video ini. Resikonya banyak orang unsubscribe saya, banyak orang marah-marah dan mendoakan saya untuk segera masuk neraka. Ya, banyak yang mendoakan saya seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Bagi saya secara pribadi, saya selalu memberikan sudut pandang yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Saya berani memberikan sudut pandang yang tidak pernah diajarkan di universitas, bahkan di keluarga kamu. Nah, video kali ini saya akan memang sengaja buat. Kenapa Anda tetap dirancang untuk tetap miskin seumur hidup? Anda tetap dirancang untuk tetap bermasalah finansial seumur hidup. Saya akan membagi video ini jadi 3 bagian. Nah, kali ini saya akan membuat dulu dari bagian yang pertama. Jadi bagian yang pertama itu adalah ketika saya kecil saya selalu diajarkan oleh, ini kisah masa kecil saya. Ayah saya selalu mengajarkan tentang, Chandra, kamu suatu hari kalau sekolah, papa nggak menuntut kamu itu untuk sekolah sampai juara. Kalau juara ya puji syukur alhamdulillah. Tapi kalau kamu tidak juara, tidak masalah. Karena yang terpenting setelah kamu tamat nanti, syukur-syukur dapat beasiswa. Kalau nggak dapat pun juga nggak apa-apa. Tapi yang paling penting, papa memberikan kamu pendidikan mental. Papa tidak mewariskan kamu ilmu kekayaan. Papa tidak mewariskan kamu harta. Papa juga tidak mewariskan kamu bisnis. Tapi mewariskan kamu ilmu. Itu yang selalu diajarkan oleh papa saya. Dan akhirnya benar, dan papa saya selalu berpesan itu yang kedua, yaitu ketika kamu nanti besar, ketika kamu tamat kuliah, kamu boleh bekerja dengan orang lain, kamu boleh menjadi karyawan orang lain, tapi jangan lama-lama. Kamu cuma curi ilmunya, ambil ilmunya, setelah itu bangun bisnismu sendiri, bangun kerajaanmu sendiri. Nah, itulah kata-kata ayah saya yang pertama, dan inilah statement dari bagian pertama. Nah, itulah cerita dari bagian pertama, sekarang bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua, tiba-tiba saya di semester 4, saya waktu itu usia 17 tahun, usia saya 12 saya sudah mulai magang di toko paman saya, adiknya papa saya, di toko kelontong untuk belajar jualan kecil-kecilan. Dari situ saya belajar cara menghasilkan uang. Usia 17 saya harus menjadi guru les privat karena saya harus menafkahi diri saya sendiri. Dan usia 19 saya tiba-tiba ikut sebuah seminar. Nah, di seminar inilah saya belajar mempertajam statement ayah saya tadi. Kalau ayah dan papa saya tadi mengajarkan kepada saya bahwa sekolah tinggi boleh, tetapi ketika Anda bekerja sebagai karyawan jangan lama-lama dan kamu harus buka usaha sendiri. Nah, di statement inilah saya dipertajam dari seminar ini. Nah, seminar ini bernama Yes I Can. Nah, seminar Yes I Can ini namanya juga Yes Saya Bisa. Mengajarkan bahwa saya harus mematahkan kata-kata saya tidak bisa. Saya harus mengatakan kata-kata saya tidak mampu, saya tidak mungkin. Itu semua kata-kata dipatahkan. Saya diajarkan untuk semua saya pasti bisa. Nah, di seminar ini mengajarkan saya tentang arti bagaimana mengusir keraguan-raguan. Dan yang terpenting, saya diajarkan untuk mandiri. Saya tidak diajarkan untuk ketergantungan dengan orang lain. Saya diajarkan apa itu memanage uang. Saya diajarkan bagaimana saya berani memulai usaha saya yang pertama. Saya diajarkan untuk berani memulai mimpi saya. Yang mana sekolah merancang kita untuk kita jangan berani untuk bermimpi. Kalaupun berani bermimpi cuman teori. Karena ujung-ujungnya setelah tamat kita gunakan gelar sarjana kita untuk melamar pekerjaan. Bukan membuka lowongan usaha atau membuka perusahaan. Nggak ada. Kalaupun ada sekolah entrepreneur sekalipun, menurut saya itu tidak ada dirancang sedemikian rupa Anda harus membuka usaha Anda sendiri. Saya hari ini mau tegaskan bahwa sistem sekolah yang diajarkan selama ini memang merancang Anda untuk tetap miskin. Apa buktinya? Yang selalu diajarkan adalah
perusahaan yang baru cuman menerima yang lulusan sarjana, IP minimal sekian, kalau bisa lulusan ini, nanti yang diterima seperti ini. Berarti sekolah saat ini itu sangat diskriminatif. Kenapa saya katakan diskriminatif? Karena syarat dan ketentuan berlaku. Tidak ada ceritanya kamu sekolah, melamar pekerjaan, kamu itu pasti langsung dirancang untuk menjadi seorang entrepreneur. Nggak ada. Bahkan sekolah saat ini merancang Anda untuk menjadi seorang karyawan. Sekolah itu penting tapi tidak cukup. Saya selalu bilang. Kenapa nggak cukupnya? Karena nggak cukup itu banyak ilmu. Kalau Anda mau jadi makmur, Anda mau jadi miliarder, itu tidak pernah diajarkan di sekolah. Terutama ilmu-ilmu keuangan, ilmu-ilmu finansial. Jangan pernah berharap Anda dapat di sekolah. Kenapa? Karena gurumu sendiri nggak ngerti masalah finansial. Gurumu sendiri aja suruh bisnis masalah investasi aja dia nggak paham. Gimana guru itu mau nurunkan pada muridnya? Tapi sekolah memang penting. Penting untuk apa? Keprofesian. Contoh kalau Anda mau profesinya mau jadi arsitektur ya kamu harus sekolah. Kalau kamu mau jadi dokter ya kamu harus sekolah. Kalau kamu mau jadi kontraktor ya kamu harus sekolah teknik sipil. Itu jelas untuk keprofesian. Tapi sekolah tidak cocok untuk orang yang mau jadi entrepreneur. Sekolah tidak cocok untuk Anda yang memang mau menjadi seorang miliarder. Karena nggak ada tuh rumusnya. Bagaimana merancang sekolah menjadi miliarder. Dan itulah sebab sistem sekolah mengajarkan kamu untuk tetap miskin. Nah, di seminar itu saya didobrak habis masalah ini. Dan akhirnya saya dari seminar itu saya baru mengenal buku Rich Dad Poor Dad karya dari Robert Kiyosaki yang sudah pernah saya bahas, mindset dan mental orang sukses. Anda silakan tonton video itu. Kemudian dari buku itu juga dari seminar itu saya juga baru mengenal buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Bagaimana kita berani berpikir dan berjiwa besar. Dan dari seminar itu saya juga baru mengenal istilah bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Bagaimana selama ini saya harus, kalau sukses saya harus membangun hubungan relasi saya dengan orang lain. Karena tidak ada kesuksesan tanpa membangun jejaring atau network dengan orang lain. Nah ini bagian yang kedua. Nah sekarang di bagian ketiga, saya akan mengajarkan mengapa kamu itu sebetulnya diwariskan untuk tetap miskin. Bahkan kemiskinan yang diwariskan. Apa maksudnya? Baik, saya mulai aja dulu bahwa sistem pendidikan kita saat ini itu sebenarnya turunan dari revolusi industri 2.0. Saat ini kita udah tahu revolusi industri itu udah menjadi revolusi industri 4.0. Yang mana sekarang saat ini blockchain berkembang, Internet of Things berkembang, AI, artificial intelligence berkembang. Di mana revolusi industri 2.0, Henry Ford waktu itu baru saja menciptakan satu hilirisasi dan menciptakan satu sistem manufacturing. Jadi akhirnya Ford Company mulai mendirikan factory pertama ketika dari revolusi industri pertama. Tetapi yang kedua yaitu mulai pabrifikasi. Dan ketika membuat sistem pabrik itu membutuhkan banyak sekali karyawan dan tenaga kerja. Tapi jangan salah, sistem pendidikan kita saat ini itu masih mengadopsi sistem 2.0, yaitu menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru untuk orang dipekerjakan di pabrik dan kantoran. Dan tahukah kalian, ini sistem sudah berumur 150-200 tahun di dunia dan tetap tidak diubah sampai saat ini. Ya, sistem ini sangat cocok untuk penguasa, di mana penguasa memang membutuhkan banyak massa, banyak orang untuk melakukan elektibilitas politik ketika diadakan pemilu setiap 5 tahun sekali. Dan mereka adalah para pemilih-pemilih tetap. Dan sistem dari penguasa itu yang diciptakan adalah memang membuat rakyatnya tetap miskin. Ambil contoh seperti program BLT, bantuan langsung tunai. Sepertinya enak banget, setiap bulan dapat bantuan langsung tunai Rp600.000. Tapi akhirnya sistem ini diciptakan untuk supaya rakyat diam, tenang, dapat pemerintah yang support kepada rakyat kecil, dan akhirnya saudarkah Anda bahwa Anda selalu dibuat rakyat kecil, rakyat kecil, rakyat kecil. Bantuan beras gratis contohnya, asuransi miskin, raskin contohnya. Segala sesuatu program yang diciptakan oleh penguasa adalah memang mewariskan kamu untuk tetap miskin. Sekolah gratis contohnya. Kita tahu sekolah negeri saat ini kan uang sekolahnya gratis. Itu memang diciptakan seolah-olah berpihak kepada masyarakat miskin. Dan memang kamu dibuat untuk selamanya miskin. Dan jangan sampai kamu kaya raya. Kalau kamu kaya raya, kamu akan menentang penguasa. Nah itu dia, sistemnya hampir sama lah kayak sekarang di komunis di China, yaitu ketika Jack Ma berhasil lebih kuat daripada pemerintah, maka Jack Ma sudah mulai ditendang oleh pemerintahan di China. Hampir sama, sebetulnya China itu kalau bukan cuma komunis tapi juga sudah semi demokrasi. Nah hari ini cocok sistem ini dijalankan oleh penguasa karena menggunakan revolusi 2.0. Dan celaka lagi kita di rumah diajarkan lagi kata-kata seperti ini oleh orang tua kita. Nah bekerjalah cari yang pasti.
gaji yang pasti. Jangan cari yang nggak pasti. Karena entrepreneur itu tidak pasti. Kalau karyawan pasti gajian. Bosnya belum tentu gajian. Iya kan? Kenapa? Bosnya harus menanggung semua permasalahan perusahaan. Karyawan harus tetap gajian. Dan tahukah kalian bahwa sistem saat ini memang dirancang untuk kamu tetap miskin. Dan pasti ada kata-kata kayak gini lagi dari netizen. Netizen bicara, oke, kalau semua jadi miliarder, semua kaya raya, siapakah yang bekerja dengan orang lain kalau semuanya mau jadi bos? Pertanyaan saya satu, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena memang mindset kamu dari kecil memang sudah dirancang untuk miskin. Dan para penguasa, orang-orang kaya, miliarder tetap senang. Kenapa? Kita selalu mencari yang upah rendah, upah minimal, supaya Anda tetap jangan berpikir kreatif seperti mereka. Dan percaya sama saya, kamu nggak punya kemampuan untuk kamu berpikir seperti para miliarder. Kenapa? Karena mindset kamu sejak kecil memang sudah dirancang untuk tetap miskin. Dan kami tetap happy-happy aja. Karena sekolah yang dirancang, sekolah gratis, merancang kamu miskin. Program BLT merancang kamu untuk tetap miskin. Sekolah negeri gratis memang merancang kamu untuk tetap miskin. Dan gitu kamu hari ini ngomong, yes, kalau semua jadi kaya raya, siapa yang bekerja dengan orang lain? Itu tidak pernah akan terjadi. Trust me. Dan itulah sebab kenapa orang kaya tidak pernah kamu mau kamu kaya raya. Nah, sistem seperti ini, saya yakin ini sudah dijalankan oleh banyak negara besar dan sangat cocok untuk para penguasa. Tetapi ada segelintir orang, contohnya kayak saya, tidak mau mengikuti sistem dari penguasa. Saya memilih bukan di sekolah negeri, saya memilih di sekolah swasta. Bukan karena orang tua saya mampu, karena orang tua saya pernah bangkrut. Saya memilih hari ini bukan tunduk sama penguasa, saya memilih berdikari. Kenapa saya memilih untuk berdikari? Karena saya hari ini memilih untuk tidak disantuni oleh pemerintah. Bukan karena saya sudah berkelebihan, tapi kalau diberikan BLT sama pemerintah, saya lebih baik berikan sama yang berwenang. Saya memilih untuk tidak tunduk sama penguasa. Saya memilih untuk berdikari. Yang terpenting saya warga negara yang baik, saya tetap bisa bayar pajak, saya tetap bisa berbisnis di negara ini. Dan itulah sistem yang ditanamkan di seminar di bagian kedua itu tadi. Oleh sebab itu, percaya sama saya, sebagus apapun saya membuat video ini, percayalah sama saya, kamu tetaplah miskin. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa.